Selamat bertemu kembali sahabat DP Channel. Kembali di hari ini, di pagi hari ini saya akan mencoba menservis kembali motor Scoopy. Nah ini Scoopy, tahun kudu motornya? Tahun 2014. 2014. Permasalahannya? Di gaspolnya gini. Gaspol drop. Drop. Putaran awal menengah bagus. Bagus. Berarti tarikan atas atau top speednya itu bermasalah. Jadi begitu grip gas ini kita pullkan, ini kita putar sampai full mentok, itu biasanya dia turun. Tetapi begitu grip gas dikembalikan, tarikan kembali bagus. Itu bermasalah. Nah, ini biasanya ujung-ujungnya itu adalah di sensor TPS, teman-teman. Tetapi apakah memang sensor TPS yang bermasalah ataukah ada permasalahan yang lain? Kita hidupkan dulu, teman-teman, biar teman-teman tahu gimana sih kondisi motor ini. Kita hidupkan coba dulu. Teman-teman dengarkan tadi bahwa begitu grip gas kita putar full, ini ternyata motornya malah ngedrop suaranya. Tetapi begitu kita kembalikan baru kembali jreng. Nah, kita akan coba apa memang si TPS biang keroknya, ada sensor TP biang keroknya atau bagaimana. Tentu saja di sini jangan buru-buru main ganti, teman-teman. Kita cek dulu, kita cek apakah memang di sana permasalahannya atau tidak. Ya, kita coba, teman-teman. Tetapi karena di sini, nah ini dibuka saran udara. Nah, sedikit saran buat teman-teman pemilik motor injeksi ataupun motor karbu, apalagi itu motor injeksi, teman-teman. Jangan teman-teman sekali-kali membuka ini, melepas saringan udara. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti udara bercampur dengan debu itu masuk ke bagian daripada throttle body motor ini. Karena motor injeksi itu lebih sensitif, teman-teman, daripada karburator. Lubang-lubang kecil itu atau kotoran-kotoran ada debu-debu ini akan masuk ke throttle body dan itu bisa mengakibatkan sensor-sensor daripada yang ada di bagian throttle body itu menjadi bermasalah. Kalau sensornya bermasalah ya motornya juga akan bermasalah. Jadi kita pasang saja. Atau kalau teman-teman mau melepas tapi tutupnya jangan sampai tutupnya dilepas kayak gini. Tutupnya dipasang. Nah, itu untuk mengurangi kotoran yang masuk ke bagian throttle body yaitu mesin motor, teman-teman. Nah, begitu juga jika kotoran-kotoran ini sampai masuk dan lolos di bagian throttle body masuk ke klep. Nah, ini kan biasanya di sini ada gram-gram pasir, teman-teman. Kalau ini masuk itu akan mengakibatkan terjadinya kehausan. Kehausan di bagian klep bisa ataukah di bagian daripada seher dan blok. Itu akan mempercepat motor teman-teman itu mengalami baret di bagian blok atau seher. Nah, itu sedikit saran buat teman-teman semua. Kita akan bongkar biar tahu apa sebenarnya yang menjadi sumber permasalahan di motor ini. Oke, sahabat DP Channel semua, di sini sudah terlepas di bagian daripada bagasi motor ini sehingga kita dapat melihat langsung bagian throttle body dan juga ini di daerah area full pump. Nah, satu hal yang pertama yang saya temukan adalah ini terjadi kebocoran di bagian seal daripada tutup full pumpnya ini ya, karet o-ringnya ini sudah tidak menutup sempurna. Oh, ternyata ada bautnya yang kendor ya, tidak menutup sempurna. Kita akan coba lihat apakah sealnya udah rusak atau bagaimana. Saya buka dulu, sedangkan untuk bagian yang lain nanti kita akan coba cek. Sementara kita akan melepas dulu nih. Wah, keras. Keras sekali. Nah, yang sering menjadi yang sering diponis pertama adalah ini. Ini, teman-teman, jadi ini adalah sensor TP atau TPS-nya. Ini yang sering diduga menjadi penyebab permasalahan. Tetapi memang
belum tentu juga ini. Kadang-kadang kalau di sini tekanan full pumpnya tidak bagus, ya sama saja. Nanti kita akan coba cek nih yang sering di kambing hitam. Kenapa memang dia biang keroknya atau bagaimana? Kita nanti buka dan kita cek. Setelah saya buka nih full pump, nih sudah saya temukan satu permasalahan, yaitu nih saringan full pumpnya kotor sekali teman-teman. Jadi ini harus kita ganti saringan full pumpnya. Sedangkan yang saya bilang ini bikin remes-remes kayak begini itu adalah ini teman-teman. Jadi ininya sudah melar. Nanti ini juga kita ganti. Sementara ini sudah saya buka dan saya akan membongkar di bagian throttle body terlebih dahulu, dan kita akan coba ngecek di sensor TPS nya, sensor TP nya. Oke teman-teman, kedua bagian ini sudah terlepas dan nanti saya akan mencoba untuk melepas atau membersihkan di bagian full pump atau pompa injeksi. Ini kita lepas seperti biasa. Ini sudah rusak, kita ganti. Ini nanti kita akan bersihkan. Itu juga dengan ini. Nah, kenapa saya wanti-wanti menyuruh teman-teman itu agar jangan sampai melepas saringan udara itu pada tipe motor injeksi. Kalau teman-teman lihat, nah, di dalam sini teman-teman, di sini ada katup kupu-kupunya yang di dalam ini. Itu jika terlalu banyak debu itu bisa menyebabkan bagian ini itu akan terkikis di area jalur kupu-kupu. Nah, jika di sini celah atau kerenggangan itu sudah tidak sesuai, itu maka akan mengakibatkan tarikan motor teman-teman itu pasti akan ngaco, lamsam. Harus stasionernya juga tidak akan bagus. Begitu juga start awal itu kadang-kadang bermasalah. Jadi cukup banyak efek jika teman-teman sampai berani melepas saringan udara pada tipe motor injeksi teman-teman. Nah, terus ini akan coba saya bersihkan dulu. Teman-teman, inilah yang dimaksud adalah sensor TPS. Sekarang kita akan coba cek apakah sensornya ini masih berfungsi dengan baik atau tidak, atau jika ini berfungsi dengan baik mungkin permasalahannya ada di daerah lain. Kita akan coba untuk mengeceknya terlebih dahulu. Kita akan cek 0,81. Oke, kita akan coba putar. Kita coba putar teman. Nah, ini kalau mentok dia malah 1. Kita ulang terus. Kita coba. Oke teman-teman, untuk mengetesnya itu saya menggunakan apometer digital dan 2 buah kabel seperti ini. Jadi cara ini sudah pernah saya sebenarnya share di video saya teman-teman. Silakan teman-teman cek nanti. Ada di video saya tentang cara mengecek sensor TP. Nah, jadi untuk sensor TP-nya ini sedikit kurang diganjal aja. Nanti kita ganjal pakai menggunakan gininya, apa namanya, rokok.
dari kertas aluminium yang ada pada rokok itu nanti kita ganjel sedikit biar dia lebih neken, karena kalau tidak saya tekan itu biasanya pada putar-putaran hampir mencapai mentok itu dia malah kembali ke satu. Jadi kita akan coba ganjel pakai filter kertas aluminium foil yang ada pada rokok. Ini silver orang. Oke teman-teman, jadi kita siapkan aluminium foil seperti ini, kemudian kita pasang di bagian sini. Kita pasang di bagian sini. Sudah itu baru kita ambil ini, kita pasang kembali ke tempatnya. Di sini seperti itu, ini kita pasang. Jadi macam motor. Tidak merokok karena merokok adalah ini baru nonton. Setelah semuanya terpasang dan sudah bersih, nanti sekarang kita akan pasang dan nanti kita akan coba apakah memang ada perubahan setelah saya melakukan penyerpisan di bagian turtle body dan melakukan pengganjalan di bagian sensor TP ini. Ini teman-teman, apakah ini permasalahan yang tadi timbul pada motor Honda Scoopy ini akan menjadi hilang. Nah, sekali lagi buat teman-teman, ini pemasangan di sini, ini di daerah manifold ini sangat penting sekali agar benar-benar rapat. Karena jika daerah sini itu tidak rapat, itu yang akan menimbulkan permasalahan baru seperti lamsam yang tidak stabil, begitu juga kadang-kadang tarikan yang terasa ngempos, baik itu putaran awal ataupun putaran tinggi. Jadi sebaiknya ini pergunakan lem dan pastikan bahwa di daerah sini ini bersih. Sini ini bersih. Begitu juga di sambungan di sini. Kalau teman-teman membuka ini throttle bodinya ini, itu juga dipastikan bahwa kondisinya juga harus benar-benar rapat pada saat melakukan pemasangan. Ini kita akan pasang. Oke teman-teman semua, ini penyerpisan sudah selesai dan kita saatnya untuk melakukan tes. Nah, dicoba dulu. Karena kalau tidak kita coba, hanya kita hidupin di tempat, biasanya belum begitu pasti hasilnya. Kita coba hidupin di tempat dulu. Di tempat sih sudah bagus, sekarang saatnya untuk mencoba di jalan. Nah, ini yang terpenting, kalau udah di jalannya enak, berarti sudah aman. Yuk Gustu, kembali coba. Oke teman-teman, ini sudah langsung dicoba oleh test drivernya IB Channel, yaitu Gustu. Nah, ini itu. Ya, ini Gustu sudah datang, kita tanya dulu. Kita lihat nah. Putaran atas normal. Normal, tapi tetap aja itu baru Gustu yang bilang. Sekarang yang punya motor yang bawa ini baru pasti. Karena Gustu kan bisa mengada-ngada, karena ini udah jam makan teman-teman, jadi bisa aja dia bohong. Kita coba dulu yang punya motor aja langsung. Nah, ini yang punya motor datang, kita akan tanya apakah sudah bagus atau masih ada masalah. Ya kan Mas Bro? Mantap, jadi mantap katanya. Kalau udah yang punya motor bilang mantap, ya pasti benar-benar mantap. Karena kalau tidak dia rugi bayar sendiri.
Oke teman-teman, cuma itu video di kesempatan ini, semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Video selanjutnya adalah servis rem belakang ini Shogun model KLX, ya ditunggu aja teman-teman. Oke, selamat siang dan salam IB Channel.